Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Reina Amanda Fatmawati dari kelompok 2 beserta kedua teman saya, ada Mbak Indriyanti dan Mbak Wahyu Puspitasari. Kali ini akan menyampaikan materi mata kuliah metodologi pembelajaran mengenai gaya belajar. Saya sangat yakin bahwa teman-teman semua pasti sudah sangat familiar dengan istilah gaya belajar. Tapi apakah teman-teman sudah tahu sebenarnya gaya belajar itu apa sih? Nah, pada pembahasan kali ini ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian gaya belajar, terus ada urgensinya, kenapa kita perlu mengetahui gaya belajar masing-masing. Lalu ada jenis-jenis gaya belajar itu ada apa aja. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengidentifikasinya, gimana kita bisa tahu, oh anak ini gaya belajarnya ini. Yang terakhir, kita akan membagikan tips bagaimana cara mendampingi kegiatan belajar anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Simak penjelasannya ya. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu gaya belajar. Menurut Dr. Rita dan Kenneth Dunn, mereka menyatakan bahwa gaya belajar adalah suatu cara manusia dalam berkonsentrasi, menyerap dan memproses informasi yang baru dan sulit. Contohnya, ketika malam hari biasanya kita akan lebih fokus belajar karena suasananya lebih sunyi dibandingkan ketika siang hari. Lalu teori yang kedua berasal dari Sarasin. Di dalam bukunya yang berjudul Learning Style Perspective, Impact in the Classroom, Sarasin menyatakan bahwa gaya belajar adalah suatu pola perilaku spesifik dalam menerima informasi dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan kedua hal tersebut. Mengapa di sini dikatakan pola perilaku spesifik? Karena pada dasarnya gaya belajar setiap orang tidak ada yang persis sama. Misalnya, saya akan lebih memahami materi ketika saya mencatat di dalam semua mata pelajaran. Tapi belum tentu orang lain juga melakukan hal yang sama seperti saya. Mungkin mereka akan paham matematika ketika mencatat, mungkin mereka juga akan paham berbahasa ketika mereka mempraktikannya secara langsung. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak ada gaya belajar yang lebih baik dari gaya belajar lain. Semua efektivitas gaya belajar kembali kepada individunya masing-masing. Jadi secara umum gaya belajar bisa diartikan sebagai gaya yang dipilih untuk menyerap informasi baru di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengapa kita perlu memahami gaya belajar? Pemahaman gaya belajar ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, tetapi juga untuk guru dan untuk orang tua. Ketika peserta didik memahami gaya belajar dirinya sendiri, maka ini akan memudahkan mereka dalam menangkap informasi secara maksimal. Misalnya, saya paham bahwa saya tidak bisa berkonsentrasi ketika berada di tempat yang ramai. Jika diberi dua pilihan, 1 jam belajar di kamar atau 1 jam belajar di tempat umum, maka saya akan memilih pilihan pertama. Sama-sama belajar 1 jam, tapi hasilnya akan lebih efektif. Yang kedua, apa manfaatnya bagi guru? Ketika kita menjadi seorang guru dan kita mampu memahami gaya belajar anak didik kita seperti apa, ini akan memudahkan kita dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Misalnya, ketika saya ingin menyampaikan materi tentang legenda, saya tidak mau menyampaikan materi secara monoton. Maka dari itu saya akan memberikan video animasi. Nah, dengan demikian ini akan menjadi strategi yang bagus untuk menarik perhatian anak-anak agar mau mendengarkan, terutama untuk anak-anak di kelas rendah. Kemudian, guru juga bisa tahu kekurangan dan kelebihan anak didiknya itu di bagian apa. Misalnya, si A paham sekali ketika saya menyampaikan materi dengan gambar, dengan bentuk, dengan video, tapi ternyata kurang ketika saya menyampaikan materinya secara lisan. Ketika saya berbicara langsung, dia ternyata kurang paham. Berarti di sini bagian yang harus ditingkatkan. Seperti itu. Begitu juga dengan orang tua yang punya kewajiban untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Saya rasa ketika orang tua mampu memahami gaya belajar anaknya masing-masing, maka mungkin tidak ada lagi istilah mubazir waktu, kemudian marah-marah ketika mendampingi belajar. Kenapa? Karena sudah lebih efektif ketika kita tahu gaya belajarnya seperti apa. Bisa dipahami?
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indrianti mengenai macam-macam gaya belajar yang ada. Gaya belajar anak terdapat 3. Yang pertama, gaya belajar anak visual, kedua, gaya belajar anak auditori, dan yang ketiga, gaya belajar anak kinestetik. Yang pertama, gaya anak belajar visual ini 65% dari seluruh populasi lebih baik anak ini belajar menggunakan melihat dan membaca. Gaya belajar visual ini mengandalkan penglihatan atau melihat bukti terlebih dahulu untuk kemudian bisa mempercayainya. Yang kedua, gaya belajar anak auditori. Gaya belajar anak auditori ini 30% dari populasi belajar ini lebih baik menggunakan dengan pendengaran. Jadi, gaya belajar ini lebih bisa memahami dengan mendengar atau menggunakan telinga. Pendengaran adalah alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Dan yang ketiga, gaya belajar anak kinestetik. Gaya belajar anak kinestetik ini dilihat dari 5% dari total populasi belajar lebih baik menggunakan dari mencoba dan melakukannya langsung. Pembelajaran kinestetik ini merupakan gaya belajar yang mengharuskan individu bersangkutan untuk menyentuh sesuatu sebagai sumber informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Dapat dikatakan bahwa tangan berfungsi sebagai alat penerima informasi utama. Persiapan untuk menunjang anak visual. Persiapan untuk menunjang anak visual ini yang pertama, ada siapkan utilitas. Siapkan utilitas yaitu menyediakan utilitas yang diperlukan seperti amplop berwarna, folder saku, kartu indeks berwarna, pilot daytime, dan lain-lain. Yang kedua, memahami tipe anak. Apakah anak ini bersifat horizontal atau vertikal? Jika horizontal, maka memerlukan meja belajar yang panjang. Sebaliknya, jika termasuk vertikal, maka ia memerlukan tempat untuk membuat sebuah tumpukan. Dan yang ketiga, tempat penyimpanan praktis. Utamakan tempat penyimpanan yang praktis, memberi loker atau folder dengan warna berbeda untuk masing-masing pelajaran. Yang keempat, setia pada jadwal. Kita dapat menyiapkan kalender khusus untuk mencatat jadwal aktivitas mereka. Hal ini dilakukan agar anak lebih terorganisir. Yang kelima, waspada pada distraksi. Karena mereka dominan melakukan aktivitas visual, maka ada baiknya membatasi gangguan komputer, PS, dan lainnya. Dan yang keenam, menyediakan kotak serbaguna untuk menaruh benda-benda mereka. Yang ketujuh, membiasakan bersikap sejak dini, misalnya menyiapkan peralatan sekolah di malam hari. Hal ini dilakukan untuk membiasakan anak agar terorganisir dan tidak melakukan semua secara dadakan saat pagi harinya. Karakteristik gaya belajar anak visual. Karakteristik gaya belajar anak visual ini ada seperti belajar keseluruhan, mudah terganggu, bakat di berbagai bidang, sensitif, perkembangan tidak merata, dan lebih lama untuk mekar. Persiapan untuk menunjang anak auditori. Yang pertama, mematikan semua sumber suara seperti pemutar musik, game, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyediakan penutup telinga. Yang ketiga, mempertimbangkan membeli earphone peredam bising. Karakteristik gaya belajar auditori. Yang pertama, sifat sosial yang tinggi, manajemen waktu yang baik, metode belajar yang step by step, dan trial and error. Memori auditori jangka pendek baik dan lebih cepat mekar. Persiapan untuk menunjang anak kinestetik. Yang pertama, memasukkan anak di kelas tari atau drama untuk memupuk kemampuan dramatisnya. Yang kedua, menyediakan mainan susun kayu atau woodworking, pusat seni kreasi atau art center 2 dimensi maupun 3 dimensi, serta pusat penemuan seperti radio dan komputer untuk meningkatkan kemampuan industrialnya.
Dan yang ketiga, mengajak anak untuk beraktivitas di luar seperti berburu barang bekas atau bermain halang rintang untuk menunjang seni rekreasinya. Karakteristik gaya anak kinestetik: banyak bergerak, menikmati gerakan fisik, jarang mau membaca, senang hal baru, lincah, mengutamakan kenyamanan, menonjol di atletik dan pertunjukan. Yuk, coba identifikasi hasil belajar anak. Identifikasi awal, gaya belajar anak visual. Anak visual ini menyukai ungkapan seperti, lihat saja hasilnya. Anak visual ini juga mudah menerima perintah, seperti, perhatikan baik-baik, suka istilah, tampaknya, kelihatannya, dan lain-lain. Dan anak visual ini lebih suka duduk di barisan depan. Sedangkan anak auditori menyukai ungkapan aku pernah dengar, dan anak auditori ini juga mudah menerima perintah dengarkan baik-baik, mudah adaptasi dengan musik atau lagu. Karena anak auditori ini mudah adaptasi dengan musik atau lagu, maka ia juga mudah dalam merekam ucapan-ucapan guru di kelas. Kemudian, identifikasi gaya belajar anak kinestetik. Gaya belajar anak kinestetik ini suka mencoba merasakan objek, aktif, senang berpindah dari aktivitas satu ke yang lainnya. Gaya belajar anak dengan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama, visual dengan latihan membaca dan latihan lain. Yang pertama, latihan membaca. Yang pertama, dengan menempel huruf puzzle dan menyusun kata dari huruf tersebut. Yang kedua, menyusun kalimat sederhana dari kata yang berhasil disusun. Yang ketiga, minta anak menyusun kalimat menjadi paragraf. Yang selanjutnya, latihan lain menggunakan sarana visual seperti gambar, chart, outline, grafik, atau diagram. Ketika memakai petunjuk verbal, tulis kata kuncinya. Yang ketiga, berikan contoh atau mencontohkan apa yang ingin anak kita lakukan. Yang keempat, gunakan isyarat warna atau bentuk yang menarik. Kelima, sediakan aktivitas visual seperti peta, video, model, puzzle, dan mencari kata. Tips untuk guru. Yang pertama, tampilkan ide secara visual. Gunakan gambar yang karya citra visual dalam pembelajaran yang akan dimulai. Ajarkan memvisualisasi ejaan atau soal matematika. Metode mengajar atau mengeja atau membaca yang efektif adalah menulis kata yang akan diajarkan. Ketiga, masukkan aktivitas visualisasi ke dalam kurikulum. Konseptualisasi spasial mempunyai kemampuan lebih dari berpikir linear. Beri tindakan untuk siswa introvert. Memberi peluang kepada mereka untuk mengamati anak lain sebelum mereka ikut serta dan dalam aktivitas. Selanjutnya, perlama waktu tunggu untuk jawaban atas soal-soal yang kita berikan. Hindari pengulangan atau hafalan. Sebaiknya kita menggunakan pendekatan konseptual abstrak saat membahas problem-problem yang rumit. Yang kedua, auditori dengan cara latihan membaca dan latihan lain. Yang pertama, latihan membaca. Yang pertama menggunakan pendekatan fenotip. Kita bisa menggunakan poster alfabet yang dilengkapi dengan contohnya. Kedua, gunakan permainan kata berirama. Yang ketiga, membaca dengan suara keras. Selanjutnya adalah latihan lain. Pertama, gunakan perlengkapan auditoria seperti rekaman video, rekaman audio, atau audiobook. Yang kedua, latih anak untuk menjawab secara lisan. Yang ketiga, gunakan melodi irama atau ketukan untuk memperkuat informasi yang kita berikan. Yang keempat, gunakan metode pengulangan untuk menghafal. Yang kelima, sering belajar kelompok dengan anak-anak yang lain.
Tips untuk guru, ajukan pertanyaan secara lisan kepada murid. Yang kedua, minta siswa mengulang materi dengan kalimatnya sendiri. Yang ketiga, atur nada suara dan bahasa tubuh saat menjelaskan pembelajaran. Yang keempat, beri izin untuk memutar musik tenang saat pelajaran di kelas. Yang ketiga, kinestik dengan latihan membaca dan latihan lain. Yang pertama, latihan membaca, yaitu dengan mengajak anak membentuk alfabet dengan cetakan dan lilin mainan. Yang kedua, selanjutnya, jika sudah bisa, minta anak untuk membentuk sendiri tanpa cetakan. Selanjutnya, belajar menulis di kotak pasir menggunakan jari-jarinya. Yang kedua, latihan lain. Sediakan alat yang bisa dipegang dan dimainkan seperti sempoa, globe, atau peta. Lakukan eksperimen sederhana dengan anak yang melibatkan penggunaan tangan. Kesimpulan, yang pertama, gaya belajar adalah cara yang dipilih untuk mendapat informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, gaya belajar terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Yang ketiga, tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lainnya, semua tergantung individunya. Yang keempat, gaya belajar perlu dipahami agar potensi anak berkembang secara optimal. Oke, terima kasih telah menyimak materi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.